wal umrata lillah. Ada lillahnya. Pertanyaannya begini, emangnya kita sholat enggak karena Allah? Pasti karena Allah. Emangnya kita ngeluarin zakat bukan karena Allah? Pasti karena Allah. Emangnya kita puasa enggak karena Allah? Pasti karena Allah. Kenapa enggak ada lillahnya? Ayo. Cuma haji dan umrah, perintah yang ada kan dari lillahnya. Walillahi, hanya karena Allah. Pelaksanaan ibadah haji diwajibkan bagi orang-orang yang mampu dalam perjalanan melaksanakan ibadah haji. Ayat yang berikutnya, sempurnakanlah haji dan umrahmu hanya karena Allah. Ternyata begini, ada bahasa implisit, kalau bahasa meroyongnya itu bahasa yang tersirat. Allah ingin menyampaikan pesannya kepada para tamu-tamu Allah. Karena begini kata Rasulullah, al-hujjaj wal-ummar wafdullah. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu adalah para delegasi, para tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, luar biasa kanana. Menjadi bagian dari tamunya Allah. Allah yang mengundang, Allah menjadi sahibul bait. Yakinlah bahwa Allah akan memuliakan para tamu-tamu. Enggak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah. Makanya wa idza sa'alu u'tu, kata Rasulullah. Itu orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, kalau mereka minta kepada Allah, pasti akan diberikan permintaannya. Alhamdulillah, ibu tahadus bin ni'mah. Karena saya punya travel, saya tiap bulan berangkat umrah. Itu tuh, kalau ada suami istri yang berangkat bareng, saya bilang supaya doanya mustajab di depan multazam, suaminya yang berdoa, istrinya yang mengaminkan, saya bilang. Cuma jangan langsung diaminin, dengerin dulu doanya apa. Ntar minta dirinya aminin, pas pulang umrah dikabulin sama Allah. Ini janji Rasulullah. Orang-orang yang melaksanakan haji itu adalah tamunya Allah. Kalau dia minta, maka pasti permintaannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan. Kalau mereka meminta ampun kepada Allah, pasti kata Rasulullah, semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kalau mereka berdoa, fa'idha da'u, kalau mereka berdoa, pasti doa-doanya akan dikabulkan, akan menembus arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Maka berbahagialah untuk anak-anak, bersyukur kepada Allah. Meskipun tugas, tetapi menjadi bagian dari tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah alasannya kenapa ketika Allah menyuruh kita haji atau umrah, Allah awali dan akhiri perintahnya dengan kata lillah. Karena begini, ada bahasa yang ingin Allah sampaikan begini, wahai para calon tamu-tamuku. Bahasanya tersirat gitu. Kalian akan menjadi bagian dari tamuku. Kalian akan berjumpa dengan Zat yang Maha Suci, Tuhanmu. Kalian akan menjadi tamunya Rasulullah, hamba yang kusucikan. Kalian berada di tanah Haramain, tanah yang disucikan. Maka sebelum kamu menjadi bagian dari tamuku, berjumpa dengan Zat yang suci, menjadi bagian dari tamu, bagian tamu dari Rasulullah SAW, sebelum kalian masuk ke tanah yang suci, kata Allah, sucikan dulu hatimu. Sebetulnya itu motivasinya, niatnya harus dibenerin, lillahnya harus mantap. Nawaitunya mau ibadah haji itu betul-betul karena Allah. Ingin Allah sampaikan itu. Bu, halo.
Pengalaman begini. Ada orang tetangga saya pulang haji. Kan kalau biasanya orang kalau baru pulang tuh cerita, Masya Allah, meskipun capek tapi nikmat, besok pengen balik lagi. Biasanya begitu ya, Bu? Ini tetangga saya lain, Bu. Udah gua mah taubat, dah cukup sekali aja dah gua haji katanya. Capek. Kenapa sampai begitu? Karena lillahnya nggak mantap, niat mau ibadahnya nggak mantap. Makanya kalau orang sudah niatnya mau ibadah, saya teganin sama jamaah tuh, kalau niatnya mau ibadah, ketika nanti berjumpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, kembalikan lagi kepada Allah. Makanya pengalaman mohon maaf, memang betul-betul bawa hati yang lurus deh gitu. Ada jamaah haji begini, Bu. Jamaah haji ngomong begini, makan begini-begini aja cateringannya. Kalau begini mendingan makan mie deh. Bener, Bu, Allah buktikan tuh orang setiap makan nasi mual dia. Dari mulai dia ngomong sampai dia pulang itu makannya Indomie tiap hari. Allah buktikan, makanya tempat yang suci hati-hati kalau bicara. Hati-hati kalau bicara. Pengalaman belum lama ini, saya tidak menceritakan orangnya, tapi ini menjadi adrah. Saya punya jamaah, masih muda lah, umurnya di antara 60-an, di bawah 60, sehat, nggak berpenyakit, dia adalah ya orang sehat, dia cerdas. Kebetulan di sebelahnya itu kursi bertiga, di pojok itu kakek-kakek udah umur hampir 80, kan pipis mulu tuh. Akhirnya mundar mandir kan, dari kursinya ke toilet pesawat, sampai dia kesel gitu. Ini orang mundar mandir mulu sih gitu kan, merasa terganggu dia. Subhanallah, pas turun dari pesawat, yang kecil itu nggak tahu apa sebabnya, Bu. Tahu tuh beser, Bu. Beser, semua celananya tukulah pesing. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, saya bilang makanya istighfar. Astagfirullah. Untung saya bawa tas tuh, di tas saya ada parfum tuh. Satu parfum saya itu habis, saya semprot itu. Mahal lagi parfumnya. Daripada dia bawa pesing, ganti celananya, semua pakaian ada di koper, Pak Ustaz. Gimana? Ya udah akhirnya dari pesawat naik bis sampai hotel tuh bau pesing. Demi Allah, wallahi saya ngomong, memang Mekah itu tempat yang suci, akan berjumpa dengan zat yang suci, menjadi tamunya Rasulullah. Maka kata Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan niatmu karena Allah. Kalau ada orang niatnya udah macam-macam, ngeri juga gitu. Tapi bukan berarti membuat kita, gue mah nggak mau haji dulu, takut gue masih begini. Justru malah kita begini, kita ingin menjadi tamunya Allah. Di sana kita mau minta ampun, kita mau bertobat, kita mau berdoa, kita mau bermunajat. Karena di sanalah tempat di mana setiap doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kata Rasulullah, sayati 'alan nasi zamanun yahujjun nas, akan datang satu zaman kata Rasulullah, ada orang yang haji aghniya'uhum linnuzha. Orang yang kaya, yang banyak duit, itu tujuannya mau jalan-jalan, mau pelesiran, mau piknik. Ada yang model begitu. Ketika dia tidak terlayani dengan baik, marah-marah dia. Padahal saya selalu memotivasikan jamaah, ketika kita berjumpa dengan hal-hal yang tidak mengenakan, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, terima, mungkin itu sudah qadarullah. Tapi kalau orang udah motivasinya ibadahnya itu mau jalan-jalan, pengennya yang enak. Kalau diajak sholat berjamaah ke masjid, ada aja alasan, tapi lapangan belanja, oh gagal banget. Masya Allah, ada yang model begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Atin Mini Official. Sebelum kalian tonton, diklik. Ini ibu lagi pada makan. Ibu makan yang banyak ya. Halo guys.
ketemu lagi dengan saya. Ketemu lagi dengan saya. Iya, Ibu ini lagi ada antri apa ini? Bu? Antrian sembako. Oh, antrian sembako ini soal alemong dua-duanya nih, soal alemong. Penuh. Ayo Ibu makan apa? Aku makan rendang sama asinan. Makan tendang. Tendang. Tadi Ibu aku juga mau makan nih guys. Nah, yang ada di dalam lagi pada makan semuanya. Ibu Haji lagi pada makan semuanya. Mak, sehat-sehat semuanya mak ya. Makan dong, Bu. Jangan motok mulu dong, makan dulu. Ya ini Bu, aku mau makan.